Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil skripsi kami yang berjudul Studi Optimasi Produksi Biomasa pada Sistem Fotobioreaktor Mikroalga Non-Necrosis Occulata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Heirunuri dan partner saya yaitu Anissa Firdaus Fatimah Hartono dengan dosen pembimbing satu kami yaitu Bapak Panjangka Prasetya dan dosen pembimbing dua kami yaitu Ibu Eka Lutfi Septiani. Untuk outlet pembahasan kali ini yaitu yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, yang terakhir yaitu kesimpulan. Tentunya latar belakang yaitu pada isu global warming di mana di Indonesia sendiri untuk peningkatan emisi gas CO2 di Indonesia pada BPS tahun 2017 yaitu menyatakan pada tahun 2010 mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu sekitar 2 kali lipat, di mana 2010 ini sekitar 1.116,23 ribu ton meningkat menjadi 2.322,56 ribu ton yang dimana disumbang oleh beberapa sektor. Yang pertama sektor utama yaitu sektor energi, yang kedua sektor industri, yang ketiga yaitu sektor perluasan lahan, yang keempat sektor dari kebakaran, yang kelima dari limbah. Dari permasalahan yang ada ini ada beberapa solusi yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya yaitu carbon capture storage, di mana memanfaatkan kultivasi mikroalga menggunakan sistem fotobioreaktor dengan pengoptimalan sebagai berikut, yaitu variabel CO2, intensitas cahaya, waktu kultivasi, desain fotobioreaktor. Untuk tujuan pada skripsi kali ini yaitu yang pertama mengetahui pengaruh dari injeksi konsentrasi CO2 untuk hasil biomasa yang didapatkan. Yang kedua yaitu pengaruh dari intensitas cahaya pada hasil biomasa yang didapatkan. Yang ketiga yaitu waktu kultivasi terhadap hasil biomasa yang didapatkan. Yang keempat yaitu pengaruh desain fotobioreaktor terhadap banyaknya biomasa yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang kami tinjau terkait biomasa, di mana biomasa sendiri merupakan bahan organik kompleks atau produk padatan organik yang diturunkan dari organisme atau makhluk hidup yang tersedia di alam. Seperti salah satunya yaitu mikroalga, di mana biomasa ini dapat digunakan sebagai bahan kosmetik, bahan pangan, minyak nabati, dan juga sumber energi. Selanjutnya yaitu kami meninjau terkait mikroalga Nanochloropsis oculata, di mana sifat dari mikroalga Nanochloropsis oculata ini memiliki sifat mudah untuk beradaptasi, mudah menyerap gas CO2, pertumbuhan eksponensial yang cepat antara 2 hingga 3 hari, lalu pemanfaatan ruang dan volume yang besar, dan juga biomasa yang dihasilkan tinggi. Selanjutnya yaitu pengertian fotobioreaktor, di mana fotobioreaktor merupakan reaktor buatan yang memanfaatkan sumber cahaya sebagai sumber fotosintesis untuk pertumbuhan mikroalga, di mana fotobioreaktor ini menggunakan beberapa tipe sumber cahaya, seperti sinar matahari, lampu fluoresen, dan juga lampu halogen atau LED. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di mana metodologi penelitian ini diawali dengan pencarian jurnal dan data dari web resmi seperti ScienceDirect, Google Scholar, atau ResearchGate. Selanjutnya dilakukan pengecekan kesesuaian jurnal, yaitu di mana kesesuaian ditinjau dari judul, variabel, dan juga mikroalga dan jenis kultivasi yang digunakan. Jika jurnal sudah sesuai, maka jurnal akan di-download untuk selanjutnya dilakukan review. Setelah dilakukan review, maka penulis akan mendapatkan data sekunder yang selanjutnya akan diolah ke dalam sebuah grafik dan melakukan konversi-konversi tertentu agar bisa dibandingkan dan dilinearkan. Setelah itu, hasil dan kesimpulan akan didapat, di mana variabel penelitian pada metode ini yaitu variabel bebas berupa konsentrasi CO2, intensitas cahaya, waktu kultivasi, dan desain fotobioreaktor. Untuk variabel kontrolnya yaitu terdapat densitas atau jumlah biomasa dari Nanochloropsis oculata. Dengan batasan pada penelitian ini yaitu jurnal hanya terkait tentang fotobioreaktor dengan mikroalga berjenis Nanochloropsis oculata. Terdapat variabel yang sesuai dengan variabel bebas pada penelitian dan juga hasil jurnal berupa massa, densitas, atau jumlah sel dari mikroalga. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan pertama yaitu mengenai pengaruh konsentrasi CO2 terhadap densitas biomasa yang dihasilkan oleh beberapa peneliti, yaitu terhadap variabel CO2 injeksi yang diberikan, yaitu pada penelitian Lee et al. 2019, Xiu et al. 2009, dan juga Wang et al. 2015.
di mana untuk penginjeksian konsentrasi gas CO2 mulai dari 6% sampai 15% didapatkan bahwasanya pada gambar grafik ini untuk konsentrasi paling optimum yaitu pada konsentrasi 2% mendapatkan densitas biomasa yang paling tinggi. Ketika CO2 melebihi 2% akan terjadi penurunan pH yang dapat mempengaruhi dari laju pertumbuhan mikroalga dan proses ovulata itu. Selanjutnya yaitu pengaruh intensitas cahaya terhadap densitas biomasa yang dihasilkan, di mana variabel ini ditentukan dari 4 jurnal, yaitu Zhang et al. Tahun 2020, Aziz et al. Tahun 2018, Wang et al. Tahun 2015, dan juga Heng et al. Tahun 2014. Nah, pada grafik ini terdapat perbedaan kondisi operasi berupa konsentrasi CO2 yang diinjeksikan ke dalam sistem, di mana pada penelitian Zhang et al. Tahun 2020 dan Aziz et al. Tahun 2018 menggunakan pengaerasian dengan udara bebas saja. Dan pada penelitian Wang et al. Tahun 2015 dan Heng et al. Tahun 2014, di mana terdapat penginjeksian konsentrasi CO2. Pada penelitian Wang dan Heng, didapatkan pola atau tren jika semakin tinggi intensitas cahaya yang diberikan, maka semakin besar densitas mikroalga yang didapatkan. Berbeda dengan penelitian Aziz dan Zhang, karena hanya pengaerasian dengan udara bebas dengan konsentrasi CO2 yang cukup rendah, maka terdapat batasan kondisi operasi, yaitu intensitas cahaya yang diberikan bila semakin tinggi akan mengakibatkan adanya photoinhibition. Sehingga photoinhibition merupakan suatu pengurangan kapasitas fotosintesis yang disebabkan oleh cahaya dan CO2 pada suatu mikroalga. Nah, pada penelitian dengan udara bebas ini, maka titik optimum yaitu terdapat pada range 3.000 hingga 7.000 lux. Selanjutnya yaitu pengaruh waktu kultivasi terhadap laju pertumbuhan biomasa. Di mana pada penelitian ini menggunakan 7 jurnal, yaitu Wang et al. Tahun 2015, Kandilian et al. Tahun 2018, Li et al. Tahun 2019, Aziz et al. Tahun 2018, Li et al. Tahun 2017, Quinn et al. Tahun 2012, dan Heng et al. Tahun 2014. Nah, dari grafik ini dapat terlihat pola yaitu puncak fase eksponensial atau puncak laju pertumbuhan terdapat pada hari pertama dan juga hari kedua, di mana hari pertama ini dimiliki oleh penelitian Li et al. Tahun 2019 dan Kandilian et al. Tahun 2014. Sedangkan kelima penelitian lainnya memiliki fase puncak eksponensial pada hari kedua. Hal ini didasarkan karena fase-fase pertumbuhan pada mikroalga Nanochloropsis ovulata ini tergantung pada kondisi operasi yang diberikan. Jika kondisinya sudah sesuai, maka fase pertumbuhan dan fase adaptasi mikroalga menjadi lebih cepat sehingga fase puncak eksponensial terjadi juga lebih cepat. Nah, semakin lama waktu kultivasi yang diberikan, laju pertumbuhan mikroalga Nanochloropsis ovulata ini setelah fase puncak akan mengalami penurunan, di mana rata-rata fase puncak eksponensial yaitu antara 1 hingga 2 hari setelah kultur dimasukkan ke dalam fotobioreaktor. Ketujuh jurnal ini merupakan jurnal dengan sistem batch. Selanjutnya yaitu pada sistem semi-kontinu yang diteliti oleh Q et al. Tahun 2009 dengan pemvariasian waktu pemanenan 1 dan 3 hari, didapatkan bahwa pada sistem semi-kontinu ini pengaruh laju pertumbuhan sangat mempengaruhi pentingnya pengoptimalan waktu kultivasi, karena akan mempengaruhi waktu optimal pemanenan mikroalga dengan biomasa yang paling tinggi jika diakumulasikan. Nah, pada grafik ini dapat dilihat bahwa titik puncak fase eksponensial tetap terjadi pada hari pertama, sehingga pada data Q et al. Ini juga dapat disimpulkan bahwa waktu kultivasi atau waktu pemanenan terbaik yaitu setiap hari atau pemanenan setiap 1 hari. Selanjutnya yaitu pengaruh desain fotobioreaktor terhadap pertumbuhan mikroalga Nanochloropsis ovulata. Dari beberapa penelitian memiliki bentuk konfigurasi desain yang berbeda-beda. Pertama yaitu penelitian Aziz et al. 2018 dengan konfigurasi desain double column single tubular vertikal memiliki performansi paling besar 0,0148. Kemudian penelitian Li et al. 2019 dengan konfigurasi desain single tubular vertikal memiliki performansi paling besar 1,418 μ per D. Kemudian penelitian Quinn et al. 2012 dengan konfigurasi desain single tubular horizontal dengan performansi paling besar 0,2251 μ per D. Kemudian penelitian Kandilian et al. 2014 dengan konfigurasi desain flat dengan performansi paling besar 0,0633 μ per D. Kemudian Heng
et al. 2014 dengan computer design flat plate dengan performansi paling besar 0,7675 mil per day. Kemudian penelitian Chiu et al. 2009 dengan computer design yaitu double column single tube dengan performansi paling besar 0,6948 mil per day, dan juga Wang et al. 2015 dengan computer design yaitu multiple tubular vertikal dengan performansi paling besar 0,2386 mil per day, di mana untuk performansi sendiri ini dipengaruhi oleh setiap kondisi operasi pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga didapatkan bahwasanya bentuk desain antara satu peneliti dengan peneliti lain yaitu single tubular, multiple tubular, dan juga flat plate dengan sistem phase dan semi continuous. Selanjutnya itu untuk single tubular sendiri ada dua macam, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk single tubular vertikal yaitu pada penelitian Ais et al. 2015 dan Bali et al. 2009 memiliki keunggulan dan kendala. Untuk keunggulan sendiri itu memiliki transfer massa yang tinggi karena distribusi merata, kemudian energi lebih rendah, mudah disterilisasi, photo inhibition dan photo oxidation-nya rendah. Untuk kendala yang sendiri yaitu area eliminasinya lebih kecil dibandingkan dengan horizontal. Kemudian mikroalfa mudah stres akibat tekanan pada fotobioreflektor. Untuk single tubular horizontal yaitu pada penelitian Quinn et al. 2012 memiliki keunggulan yaitu area eliminasi yang lebih besar, kemudian cocok untuk kultivasi pada luar ruangan, relatif murah dalam konstruksi. Untuk kendalanya sendiri yaitu transfer massa yang rendah karena terdistribusi tidak merata, kemudian pH bervariasi, energi yang tinggi, mikroalfa banyak tumbuh di dinding tabung. Selanjutnya yaitu bentuk flat dan juga tubular. Untuk bentuk flat dan tubular sendiri memiliki kesamaan dan perbedaan antara flat dan tubular sendiri. Yang pertama, parameter yang pertama yaitu produktivitas biomasa, di mana untuk flat dan tubular horizontal dan vertikal ini memiliki kesamaan yaitu produksi biomasa yang tinggi. Untuk area eliminasinya flat tubular horizontal dan juga tubular vertikal ini sama-sama besar, akan tapi tubular vertikal ini lebih kecil dibandingkan horizontal dan juga flat plate. Kemudian tempat kultivasinya untuk flat plate sendiri cocok untuk indoor atau outdoor, untuk tubular horizontal cocok untuk indoor atau outdoor, untuk tubular vertikal ini cocok untuk kultivasi indoor. Kemudian pembersihannya sendiri untuk bentuk flat plate dan juga tubular horizontal dan vertikal ini sama-sama mudah untuk disterilisasikan. Kemudian komponen penyusun. Untuk komponen penyusun flat plate dan juga tubular vertikal ini memiliki kerumitan karena ada komponen khusus pada bentuk dari desain flat plate dan juga tubular vertikal. Kemudian untuk kontrol suhu. Untuk kontrol suhu sendiri untuk flat plate ini memiliki kerumitan dikarenakan untuk flat plate sendiri ini memiliki luas permukaan yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan suhu yang lebih cepat. Oleh karena itu perlu adanya kontrol suhu pada kultivasi mikroalga secara bertahap. Kemudian untuk transfer massa pada flat plate dan juga tubular horizontal ini tidak merata dibandingkan dengan tubular vertikal yang distribusi massanya sangat merata. Untuk biaya operasi pada flat plate dan juga tubular ini sendiri memiliki biaya. Untuk flat plate ini sangat mahal, dan juga untuk bentuk tubular horizontal dan vertikal ini untuk biaya operasinya sangat murah. Selanjutnya yaitu pada sistem batch dan semi continuous pada bentuk fotografer memiliki, untuk sistem ini memiliki keunggulan dan kendala masing-masing pada sistem. Untuk sistem batch sendiri memiliki keunggulan yaitu sederhana karena konstruksi, fleksibel untuk spesies dalam penggantian spesies dan sewaktu-waktu perbaikan dalam dapat dilakukan segera. Untuk kendalanya yaitu produksi biomasa yang dengan jumlahnya sama, perlu waktu yang lebih lama, kualitas dan jumlah yang dihasilkan tiap panen tidak selalu sama, tenaga kerja untuk persiapan, pemeliharaan dan panen lebih banyak. Sedangkan untuk sistem semi kontinu memiliki keunggulan dapat dilakukan di dalam maupun luar ruangan untuk kultivasinya. Kemudian untuk kualitas dan jumlah yang dihasilkan tiap panen itu hampir sama. Kemudian kendala sendiri untuk semi kontinu yaitu usia kultur tidak dapat diprediksi, peluang terkontaminasinya lebih besar karena kultur yang diambil dari pemanenan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari hasil skripsi ini yaitu yang pertama, terkait konsentrasi CO2, di mana dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa konsentrasi CO2 yang paling optimum yaitu berada pada sekitar 2, yaitu terdapat pada konsentrasi 2% volume per volume dari CO2 yang diinjeksikan. Setelah itu, untuk titik optimum intensitas cahaya ini cukup bervariasi dan sangat berkaitan dengan konsentrasi aerasi CO2 yang diinjeksikan, di mana pada konsentrasi CO2 2% pemberian intensitas cahaya yang semakin tinggi akan memberikan hasil biomasa yang tinggi pula.
Namun, jika pengaerasian hanya berupa udara bebas, maka terjadi titik optimum yaitu dengan range intensitas cahaya antara 3.000 hingga 7.000 lux. Selanjutnya yaitu pada waktu kultivasi pada sistem batch, semakin lama maka densitas biomasa yang dihasilkan akan semakin tinggi. Namun, fase puncak eksponensial dari berbagai kondisi operasi yaitu terjadi antara 1 hingga 2 hari. Sehingga waktu pemanenan untuk mendapatkan kondisi produktivitas yang baik yaitu bisa dilakukan pada 1 hingga 2 hari. Selanjutnya yaitu desain dari fotobioreaktor, di mana desain paling optimum yaitu desain vertikal dengan sistem semi kontinu untuk pengoperasian produksi yang optimal. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.